Begini, bahwa pihak Polri kemudian menangkap satu orang DPO, ya saya ingin sikapi sebagai hal yang positif. Bahwa bagi saya proses penegakan hukum yang berkualitas itu harus memenuhi 4 tolok ukur, yaitu tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Objektif berarti sesuai dengan kaidah hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip-prinsip saintifik atau prinsip-prinsip keilmuan. Nah, sekali lagi, kalau dikatakan melebar terkait misalnya dengan penangkapan satu orang DPO, ya anggap saja itu sebagai upaya Polri untuk memastikan tolak ukur yang kedua, yaitu menyeluruh. Semua pihak yang dianggap bertanggung jawab harus diperiksa. Hanya saja saya wanti-wanti, jangan sampai kemudian desakan yang sangat hebat baik dari citizen dan netizen membuat polisi kemudian melakukan proses pemeriksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, penganiayaan, kekejaman, dan sejenisnya. Hal ini perlu kita garis bawahi karena tempo hari ada foto 6 orang terpidana. Waktu itu saatnya statusnya masih tersangka dalam kondisi babak belur. Dan kata penasihat hukum mereka, kondisi remuk redam semacam itu akibat pemeriksaan oleh polisi. Begitu juga ketika saya bertemu dengan terpidana anak, yaitu Saka. Dia katakan ke saya berbagai macam bentuk kekejaman, penganiayaan yang dikenakan kepada diri dia. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya hanya ingin berpesan atensi yang sangat luas dari masyarakat terhadap kasus ini. Mudah-mudahan menyemangati Polri untuk bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Jangan menggunakan cara-cara yang abusif, cara-cara yang manipulatif, yang justru akan boleh jadi akan memperkental anggapan publik bahwa sudah terjadi police misconduct, bahkan kemungkinan miscarriage of justice dalam penanganan kasus ini. Lalu apa saja sih Pak kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini? Sebetulnya saya awalnya merasa sangat marah ya begitu mengikuti informasi tentang adanya katakanlah sekelompok anggota geng motor yang melakukan pembunuhan dan perkosaan. Tapi begitu saya coba cermati lebih jauh, saya bicara ke pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini, kemudian saya juga coba baca sekian banyak berkas hukum. Justru di kepala saya sekarang banting setir. Ada paling tidak tiga loopholes atau 3 celah, 3 tanda petik kelemahan proses penegakan hukum yang perlu untuk diuji ulang. Pertama, terkait dengan validitas pengakuan para tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana. Kalau memang mereka itu diinterogasi dengan cara-cara intimidatif, cara-cara kekerasan, maka saya mengatakan validitas pengakuan mereka itu justru berpotensi sangat rendah. Kenapa? Saya dari disiplin psikologi forensik menyimpulkan barang yang paling merusak proses pengungkapan fakta itu adalah ketika otoritas penegakan hukum melakukan proses penanganan kasus dengan cara-cara membongkar pengakuan atau mencari pengakuan. Cara-cara semacam itu memaksa orang untuk mencari-cari sesuatu di dalam kepalanya, ingatan-ingatan di dalam kepalanya. Padahal riset yang mengatakan bahwa ingatan manusia sangat mudah terfragmentasi dan terdistorsi. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kemudian proses penegakan hukumnya terlalu diforsir untuk mencari pengakuan atau keterangan, maka sekali lagi validitas informasi yang didapat oleh polisi boleh jadi akan sangat-sangat rendah. Itu loophole pertama. Loophole yang pertama ini mengirim pesan bahwa daripada mencari pengakuan, lebih baik melakukan uji-uji saintifik dengan mengecek alat-alat bukti lainnya. Tapi justru saya temukan indikasi loophole kedua, yaitu terkait dengan narasi perkosaan. Dalam perbincangan dengan Direskrimum Polda Jabar, dan kebetulan saya juga sempat membaca berkas, memang tercantum ya, eksplisit diucapkan ada kata sperma. Ketika berbincang dengan produser film Vina pun, dia meyakini bahwa ini perkosaan. Asalnya dari mana saya tanya? Kenapa yakin bahwa ini perkosaan? Pertama, karena setelah menyimak pernyataan Linda yang konon dirasuki oleh arwah almarhumah dan menyebut adanya perkosaan. Dan juga karena si produser menyebut ditemukan sperma pada tubuh almarhumah. Respon saya begini, ini loophole kedua ya.
Apakah serta-merta sperma itu merupakan bukti perkosaan? Belum tentu. Sperma itu bisa datang sebagai akibat dari aktivitas seksual yang forceful, yang penuh dengan paksaan. Kalau itu yang berlangsung, maka memang itu pidana, bisa jadi itu perkosaan. Tapi kalau ternyata sperma datang sebagai akibat dari aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau, maka ya itu jelas bukan perkosaan. Dengan demikian, pertanyaan yang tidak terjawab adalah, sperma yang ditemukan pada tubuh korban ini sperma yang didahului oleh aktivitas seksual yang forceful, ataukah didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual? Kan tidak terjawab. Apakah sperma itu akibat perbuatan mau sama mau, ataukah akibat paksaan? Tidak terjawab. Yang kedua, ada 13 laki-laki dalam kasus ini. 8 orang masuk bui, 4 orang buron, 1 orang sudah diamankan, dan 1 laki-laki lagi, yaitu yang pihak yang disebut sebagai pacarnya Vina. 13 laki-laki. Pertanyaan, itu sperma siapa? Tidak bisa pukul rata, oh 13 orang atau 12 orang pasti melakukan perkosaan. 11 orang, 12 orang, 9 orang melakukan mau sama mau, tidak bisa. Jadi tidak terjawab. Alhasil ini loophole kedua, benarkah terjadi perkosaan? Tanda tanya besar. Yang ketiga, loophole yang ketiga adalah pembunuhan. Ya silakan saja dicek, sederhana kok menurut saya. Ini ada berkas tuntutan ya, berkas tuntutan jaksa. Di sini ada hasil pemeriksaan oleh dokter. Cek saja sinkron tidak. Sudah barang tentu berkas tuntutan harus mengacu pada hasil kerja pemeriksaan dokter kan, harus mengacu pada kerja saintifik. Sekali lagi, trauma yang tercantum dalam berkas tuntutan samakah atau justru berbedakah dengan hasil pemeriksaan dokter, hasil pemeriksaan rumah sakit? Silakan dicek, cari 2 berkas itu, hasil otopsi dan visum serta berkas tuntutan, bandingkan isinya. Trauma pada tubuh korban sama atau berbeda? Yang jelas, kalimat saya cuma sampai di situ ya, tapi yang jelas yang ingin saya katakan ini adalah loophole ketiga. Nah, berangkat dari 3 loophole itu, saya mengatakan sepertinya memang harus dilakukan eksaminasi ulang di kepolisian. Bahkan lebih jauh setelah menerima informasi dari penasihat hukum dan mantan terpidana anak, saya membayangkan eksaminasi boleh jadi juga perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, baik itu oleh kejaksaan maupun oleh Mahkamah Agung. Tapi kalau mengacu pada 3 loophole yang saya katakan barusan, maka eksaminasi itu sangat perlu dilakukan paling tidak oleh kepolisian. Back to square one, kembali ke titik nol. Untuk menjawab 2 pertanyaan, benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan?